kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 4. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah kuat arus. Oke, di sini kita tulis dulu, rincikan ya. Di sini kan ada arus I1. Ada arus I. Nah, dia akan bergerak ke sini. Ketika sampai di titik sini, maka dia akan bercabang. Ketika kalian menemukan percabangan arus seperti ini, berarti ini rangkaiannya sudah paralel. Jadi, bagian kotakan pertama ini kita tulis sebagai P1 atau paralel pertama. Sampai situ oke ya. Nah, kemudian misalkan nih ada arusnya diteruskan ya. Dia akan sampai di sini. Nanti ada suatu titik, dia bisa menyeberang ke kanan ataupun ke kiri, berarti dia ada paralel lagi. Jadi yang kotakan kedua ini kita tulis sebagai P2 atau paralel kedua. Nah, kemudian nanti setelah kalian gabungkan, jadi kayak paralel digabungkan, saling digabungkan, nanti kan menjadi seperti ini. Ini yang paralel 1, ini yang paralel 2, ini yang hambatan 8 ohm. Ini paralel 2, ini paralel 1. Ini adalah si titik A, ini adalah titik B. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia akan membentuk seri ya. Kalau seri, apanya yang sama? Ya, I-nya yang sama. Oke, dari situ berarti kita bisa memegang konsep bahwa I rangkaian akan sama nantinya dengan I pada paralel 1, pada I paralel kedua, dan juga I pada rangkaian dengan hambatan 8 ohm. Sampai situ dulu oke. Kemudian ingat kalau dia paralel, V-nya yang sama. Jadi V paralel 1, berarti yang kotak hijau ini ya, itu akan sama dengan tegangan pada yang 6 ohm dan juga tegangan yang 12 ohm. Sampai situ oke. Nah, sekarang kita mau hitung dulu terkait paralel 1 nih. 1/R P1 sama dengan 1/6 ditambah 1/12. Kemudian kita samakan, berarti jadi 12, yang ini 2, yang ini 1 ya. Maka R paralel 1 sama dengan 12 dibagi 3. Maka dapat 4 ohm. Kalau sudah, kita udah dapat RP-nya ya. Nah, terus gimana? Terus, tadi kita tahu bahwa I akan sama dengan I pada paralel 1. Nah, di paralel 1 itu kan rumusnya bisa kita uraikan menjadi P1 dibagi RP1. VP1 itu berapa? Sudah diketahui ya, sebesar 48. RP1-nya juga udah tahu, nilainya 4, tadi kita udah cari. Berarti dapat berapa? 12 ampere. Itu adalah nilai I-nya. Jadi I kita sudah dapat sebesar 12 ampere. Nah, sekarang kita mau menghitung yang poin kedua, tegangan pada 8 ohm. Oke, tegangan pada 8 ohm kalau kita jabarkan, V8 ohm itu kan berarti I kali R ya. I di 8 ohm. I 8 ohm itu tadi sama dengan ini ya. I 8 ohm sama I total itu sama. Ini kita tulis 8, ini 8. Berarti kita bisa masukkan saja. Tadi kan kita udah dapat I-nya nih 12, ya udah berarti 12 R8 ohm. R8 ohm ya 8 ya. Seperti ini. Berarti berapa? 1696 volt. Itu adalah tegangan pada 8 ohm. Berarti sudah terjawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tegangan pada 10 ohm ya. Tegangan pada hambatan 10 ohm yang C. Kita coba cek. V 10 ohm itu berarti I pada 10 ohm kali R pada 10 ohm. I 10 ohm itu berarti yang ini ya. Oke, berarti tidak ada yang sama. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita hitung I paralel kedua. 1/Rp2 sama dengan 1/30 tambah 1/15 tambah 1/10. Kita jadikan 30 dibagi 30, 1 kali 1, 1, ini 2, ini 3. Berarti R paralel 2 itu adalah 30 dibagi 6, berarti 5 ohm. Nah, R paralel keduanya sudah dapat, berarti gimana nih? Kita bisa hitung dari tegangan kedua. VP2 itu kan berarti IP2 kali RP2. I pada paralel kedua yang ini itu sama dengan I ya. Berarti nilainya 12, lalu R paralel 2 adalah 5. Berarti dapat 60 volt. Nah, jika sudah kita dapat VP2, kita kan butuh VP2. Oke, VP2 kan sudah dapat, ini paralel ya. V paralel kedua kita sudah dapat. Nah, kita tahu VP2 itu akan sama dengan V pada ohm yang 30 karena dia paralel, sama juga dengan yang 15 dan sama juga dengan yang 10 ohm. Artinya apa? Kita bisa menghitung I 10 ohm kali R 10 ohm. Nah, karena kita sudah tahu bahwa nilai VP2-nya sudah dapat sebesar 60 volt, berarti yang ditanyakan kan tegangan pada 10 ohm ya, berarti kita nggak usah pakai rumus ini lagi, berarti langsung aja sebesar 60 volt. Berarti sudah terjawab. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah yang D, itu adalah VAB. Rumusnya itu adalah I total kali R total ya. Nah, untuk I total kan kita sudah dapat di poin pertama nih, yaitu 12. Berarti kita isi 12. Nah, R totalnya itu kita belum tahu. Nah, kalau mencari R total berarti kita harus uraikan terlebih dahulu. Oke. Cari R totalnya. R total itu kan berarti R pada P1 ditambah R pada P2 ditambah 8 ohm ya. R pada P1 kita udah dapat sebesar 4. R pada paralel kedua juga udah dapat, yaitu 5 ditambah 8. 9 tambah 8 itu adalah 17 ohm. Artinya R totalnya adalah 17. Berarti dapat 204 volt. Jawabannya ini.